Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaiful Hakim dari kelas 2E Teknik Kimia akan menjelaskan tentang respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Mengamati respon hasil tuning pengendali yaitu dengan model P, PI, dan PID pada closed loop system untuk perubahan set point servo system sesuai rule yang digunakan. Untuk hasil yang diperoleh yaitu PC, yaitu ultimate period, diperoleh dari jarak antara dua puncak pertama yang konstan, yaitu pada grafik data praktikum. PB, tau I, tau D dengan metode Ziegler-Nichols dapat dilihat dengan rumus berikut. KC dengan rumus 100 per PB, untuk overshoot yaitu A per B, dan decay ratio yaitu C per A, di mana A adalah jarak antara puncak pertama dan nilai akhir, untuk B yaitu jarak antara nilai akhir dan nilai awal, dan C adalah jarak antara puncak kedua dan nilai akhir. Peak time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Rise time yaitu waktu pertama kali mencapai nilai steady state. Response time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai yang mendekati konstan sebagai asumsi. Period of oscillation tau T yaitu jarak antara puncak 1 dan puncak 2. Offset yaitu selisih antara nilai set point dan nilai akhir. Selanjutnya, saya akan menunjukkan pengolahan data. Dari data percobaan diperoleh nilai PBC sebesar 4,5 dan persen PV dan satuan waktu sebagai berikut. Dari tabel berikut dibuat untuk membuat grafik dengan persen PV pada sumbu Y dan waktu pada sumbu X. Pada kali ini kita akan menentukan nilai PC. Nilai PC yaitu jarak antara puncak konstan pertama nilai PC yaitu jarak antara nilai konstan pertama. Jarak tersebut diberi garis bantu untuk diukur dengan penggaris dan diperoleh nilainya. Setelah diperoleh, diubah menjadi satuan waktu dengan skala pada grafik, diperoleh 11,333 sekon. Selanjutnya untuk mencari PB pada model P diperoleh dengan rumus 2 PBC. 2 dikali PBC diperoleh nilai sebagai berikut. Untuk model PI mencari PB dengan rumus 2,2 PBC diperoleh 9,9. Pada PID dengan rumus 1,7 dikali PBC diperoleh 7,65. Pada KC yaitu dengan rumus 100 per PB. Dari rumus tersebut diperoleh nilai pada model P sebesar 11,111, pada model PI dengan KC sebesar 10,101, dan pada PID sebesar 13,072. Tau I. Di sini pada model P tidak terdapat tau I dan tau D. Sedangkan pada model PI diperoleh nilai tau I dengan rumus 0,83 PC, diperoleh 9,407 dan tidak terdapat tau D. Pada PID mencari nilai tau I dengan rumus 0,5 dikali PC sehingga diperoleh 5,667. Dan nilai tau D pada PID diperoleh dengan rumus 0,13 PC dan hasilnya 1,473. Hasil perhitungan ini nantinya akan digunakan pada praktikum masing-masing model kendali.
pada model kendali P dengan tipe servo, set point 1 sebesar 40% dan set point 2 45% dengan nilai PB 9 dan tau I dan tau D tidak ada. Diperoleh data pada tabel berikut. Lalu selanjutnya dibuat grafik dari tabel tersebut. Grafiknya berupa persen PV terhadap waktu. Dari grafik dicari nilai A dengan rumus jarak antara puncak pertama dan nilai akhir, atau jarak antara nilai pertama dengan nilai saat steady state. Sini nilai pertamanya nilai puncak pertamanya, dan di sini nilai saat steady state. Diperoleh hasil 1,1. Dan nilai B dicari dengan rumus jarak antara nilai akhir dan nilai awal. Di sini jarak nilai akhir yaitu saat steady pada garis hijau ini, dan nilai awal pada garis hijau satunya. Peroleh nilai 2,5. Untuk mencari nilai C yaitu jarak antara puncak kedua dan nilai akhir. Puncak kedua yaitu ini, dan nilai akhir garis tersebut. Diperoleh 0,3. Selanjutnya yaitu menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Data A, B, dan C tersebut digunakan untuk mencari overshot dan decay ratio. Yang pertama yaitu data overshot dengan rumus A per B. Diperoleh nilai 0,44. Selanjutnya decay ratio diperoleh dengan rumus C per A dengan hasil 0,273. Selanjutnya peak time. Peak time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Di sini puncak tertinggi yaitu 45,4% dengan waktu 8 detik. Selanjutnya yaitu rise time, adalah waktu pertama mencapai steady state, atau bisa juga disebut dengan garis singgung pertama antara PV dengan garis steady state. Di sini diperoleh pada titik berikut, lalu ditarik ke bawah, diperoleh waktu dengan skala grafik sebesar 5 sekon. Untuk response time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai asumsi konstan. Di sini saya asumsikan konstan pada 44,4 sekon. Dan waktu konstan yang diperlukan yaitu sebesar 63 sekon. Selanjutnya yaitu period of oscillation. Period of oscillation adalah jarak antara puncak 1 dan puncak 2. Puncak 1 pada 8 sekon dan puncak 2 pada 25 sekon. Sini puncak pertama pada 8 sekon dan puncak kedua pada 25 sekon. Diperoleh period of oscillation sebesar 17 sekon. Dan terakhir yaitu offset.
Offset merupakan selisih antara set point dan nilai akhir atau nilai steady state. Di sini set point sebesar 45% dan nilai akhir atau nilai steady state-nya pada 44,3%. Dihasilkan nilai offset sebesar 0,7%. Selanjutnya pada model pengendali PI dengan tipe servo, set point dan set point 1 dan 2 sama seperti sebelumnya, dan PB sebesar 9,90, tau I sebesar 9,407 dan tidak terdapat tau D. Dihasilkan data pada tabel berikut. Lalu dibuat grafik persen PV terhadap waktu. Dari grafik dapat dilihat, karena nilai puncak pertama tidak lebih dari nilai akhir atau tidak lebih dari nilai saat steady state, maka tidak diperoleh data A, B, dan C. Karena itu tidak diperoleh nilai overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation. Rise time diperoleh sebesar 45,833 sekon. Untuk response time diperoleh sebesar 133 sekon. Dan offsetnya, yaitu nilai set point-nya sebesar 45 dan nilai steady state-nya sebesar 44,9%, sehingga diperoleh offsetnya 0,1%. Dan yang terakhir yaitu pada model PID dengan tipe servo, SP1 dan SP2 nya sama seperti sebelumnya, dan nilai PB sebesar 7,65, tau I nya sebesar 5,667 sekon, dan tau D nya sebesar 1,473 sekon. Diperoleh data pada tabel berikut. Untuk selanjutnya dibuat pada grafik dengan nilai persen PV terhadap waktu. Diperoleh nilai A sebesar 0,2, nilai B sebesar 3,9, dan nilai C sebesar 0,2. Nilai overshoot diperoleh 0,051 dan decay ratio diperoleh nilai 1. Pada peak time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi, diperoleh 14 sekon dan rise time-nya sebesar 11 sekon. Response time-nya dengan asumsikan steady state pada 45%. Asumsikan steady state pada 45%, maka steady state pada waktu 49 detik. Period of oscillation-nya diperoleh 4 sekon. Dari jarak antara puncak 1 dan puncak 2. Dan offset yaitu nilai set point sebesar 45% dan konstan pada 44,9% atau nilai akhirnya 44,90%, sehingga nilai offset sebesar 0,1%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.